Dan ketika mikrofon dimatikan, kamera disimpan, dan debat fans berakhir, satu kesimpulan sulit dibantah. Kebesaran sejati bukan tentang seberapa sering seseorang memuji dirinya sendiri, melainkan seberapa jarang ia merasa perlu melakukannya. Dan di titik inilah, Messi kembali menunjukkan encara Messi, 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 gol, 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 gol. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. dalam dunia sepak bola modern, kata-kata seringkali sama tajamnya dengan tackle. Apa yang diucapkan seorang pemain di depan kamera bukan sekedar opini, melainkan cerminan karakter, mentalitas, dan kedewasaan dirinya. Dan ketika kita menelusuri jejak wawancara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dari tahun ke tahun, perbedaan itu terlihat semakin jelas, bahkan semakin kontras. Cristiano Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat vokal dalam wawancara. Hampir di setiap era kariernya, ia kerap berbicara tentang dirinya sendiri, tentang betapa keras ia bekerja, betapa hebat fisiknya, betapa lengkap kemampuannya, dan betapa ia pantas disebut yang terbaik sepanjang masa. Dalam banyak kesempatan, Ronaldo tidak segan membandingkan dirinya dengan pemain lain, termasuk Lionel Messi, baik secara langsung maupun tersirat. Tak jarang, pernyataannya bernada defensif dan penuh ego. Ia berbicara seolah dunia terus meragukan dirinya, seolah ia harus selalu membuktikan bahwa ia lebih unggul dari siapapun. Bahkan ketika membahas rivalitas, kata "aku" lebih sering muncul dibanding "kami" atau sepak bola. Dalam beberapa wawancara, ia menyampaikan kalimat-kalimat yang memancing kontroversi, memperkeruh suasana, dan membuka ruang konflik di antara penggemar. Lebih dari itu, Ronaldo juga kerap membangun narasi bahwa dirinya tidak dihargai, bahwa media, klub, atau lingkungan tidak adil padanya. Alih-alih menenangkan situasi, pernyataan-pernyataan tersebut justru sering memperpanjang polemik dan memperlihatkan sisi rapuh dari seorang mega bintang yang seharusnya sudah berdamai dengan statusnya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Lionel Messi. Messi adalah kebalikan total dari semua itu. Dalam puluhan, bahkan ratusan wawancara yang terdokumentasi baik sepanjang kariernya, hampir tidak pernah kita temukan Messi berbicara negatif tentang pemain lain. Tidak ada sindiran, tidak ada pembelaan diri berlebihan, tidak ada usaha untuk menegaskan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Topik pembicaraannya selalu sederhana: keluarga, sepak bola, Argentina, dan klub yang ia adalah, baik Barcelona, PSG, hingga Inter Miami. Pertanyaannya pun jarang berkembang menjadi kontroversi, bukan karena media tidak mencoba, tetapi karena Messi tidak pernah memberi ruang untuk sensasi murahan. Saat berbicara, Messi terlihat santai. Ia tersenyum, tertawa kecil, dan menjawab dengan kalimat singkat namun bermakna. Ia tidak pernah tampak tertekan oleh ekspektasi dunia, seolah ia berkata tanpa kata, "Aku sudah melakukan tugasku di lapangan, sisanya biarlah orang lain yang menilai." Inilah bentuk disiplin yang jarang dimiliki pemain besar, disiplin dalam ucapan. Messi paham bahwa satu kalimat saja bisa mengubah persepsi jutaan orang. Karena itu, ia memilih kehati-hatian, ketenangan, dan rasa hormat. Puncak dari perbedaan karakter ini terlihat jelas ketika Messi berbicara tentang Cristiano Ronaldo. Di saat banyak orang menunggu balasan, sindiran, atau klaim sepihak, Messi justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia memuji, mengakui, dan menghormati rival terbesarnya. Pernyataannya bukan basa-basi, melainkan refleksi dari pemahaman mendalam tentang arti rivalitas sejati. Messi berkata, "Cristiano Ronaldo membuatku menjadi pemain yang lebih baik. Aku hanya bercanda di Spanyol sampai dia datang. Ia mendorongku hingga batas yang tak pernah kubayangkan." Kalimat ini menunjukkan satu hal penting. Messi tidak melihat Ronaldo sebagai ancaman, tetapi sebagai pemicu untuk berkembang. Bukan musuh yang harus dijatuhkan, tetapi pesaing yang membuat standar menjadi lebih tinggi. Ketika dunia memanggilnya GOAT, Messi tidak larut dalam pujian itu. Ia justru berkata, "Orang-orang bilang aku adalah GOAT,
Tetapi sebenarnya dialah yang membuatku menjadi seperti ini sekarang ini. Ini adalah bentuk kerendahan hatian tingkat tertinggi. Mengakui bahwa kebesaran diri tidak lahir dari kesendirian, melainkan dari persaingan yang sehat. Lalu, Messi menutup dengan pernyataan yang semakin menegaskan kedewasaannya. Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan yang terbaik. Persaingan dengannya telah banyak membantu saya dalam karier saya. Tidak ada rasa iri, tidak ada kebutuhan untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Messi sudah menang tanpa harus mengatakan bahwa ia menang. Dan inilah inti dari semua perbedaan ini. Ronaldo seringkali berusaha meyakinkan dunia melalui kata-kata. Messi membiarkan permainannya yang berbicara. Ronaldo membangun citra lewat pernyataan. Messi membangun warisan lewat konsistensi. Ronaldo sering terlihat ingin diakui. Messi tidak pernah meminta pengakuan, namun justru mendapatkannya. Pada akhirnya, sepak bola bukan tentang siapa yang paling banyak mencetak gol, tetapi tentang siapa yang paling dihormati oleh lawan, oleh rekan, dan oleh sejarah. Dan ketika mikrofon dimatikan, kamera disimpan, dan debat fans berakhir, satu kesimpulan sulit dibantah. Kebesaran sejati bukan tentang seberapa sering seseorang memuji dirinya sendiri, melainkan seberapa jarang ia merasa perlu melakukannya. Dan di titik inilah, Messi kembali menunjukkan bahwa ia bukan hanya legenda di lapangan, tetapi juga teladan dalam sikap dan tutur kata. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth.